Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang isomer. Jadi isomer ada isomer alkana, alkena, dan alkuna. Sebelum kita mengetahui bagaimana sih cara menggambar isomer, kita perlu tahu apa sih isomer itu. Jadi isomer bisa dilihat dari contoh-contoh senyawa berikut. Ada dua senyawa di mana dua senyawa tersebut merupakan isomer dari alkana. Senyawa yang pertama memiliki rumus molekul dan nama senyawa. Rumus molekulnya dapat kita hitung dari jumlah C-nya. Terdapat sebanyak ada 4 atom C. Kemudian atom H-nya bisa kita hitung 3 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3, sehingga hanya ada 10. Sedangkan nama senyawanya adalah N-butana. Untuk senyawa yang kedua juga memiliki rumus molekul dan nama senyawa. Rumus molekul bisa kita hitung C-nya ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi C-nya ada 4. Hanya juga bisa kita hitung 3 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 3, sehingga hanya ada 10. Nama senyawanya adalah 2-metil propana. Dari sini kita dapat menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan isomer. Isomer adalah suatu peristiwa di mana suatu senyawa itu memiliki rumus molekul yang sama, tapi strukturnya berbeda. Otomatis, jika senyawa tersebut memiliki struktur yang berbeda, maka nama senyawa tersebut juga berbeda. Seperti contoh yang ada di layar, yang senyawa pertama itu namanya N-butana, yang kedua adalah 2-metil propana. Walaupun mereka memiliki rumus molekul yang sama, tetapi namanya juga berbeda karena strukturnya berbeda. Lalu bagaimanakah cara menggambar isomer? Di sini ada contoh isomer dari pentana. Jadi kita gambar dulu bahwa pentana memiliki 5 atom C. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian senyawa yang nomor 2 itu saya kurangi atom C di nomor 1. Yang paling belakang sendiri, C nomor 5 itu saya putus untuk saya jadikan cabang. Sehingga rantainya yang awalnya 5 sekarang menjadi 4. Cabangnya sekarang ada di nomor 2. Rantainya ada 4. Kemudian untuk di senyawa ketiga saya kurangi lagi struktur yang ada di nomor 2. Itu saya putus C yang paling ujung yang sebelah kiri nomor 4 itu saya putus, sehingga yang awalnya atom C-nya ada 4, rantainya ada 4, sekarang menjadi 3 atom C dan memiliki 2 cabang yang ada di nomor 2. Ada 2 cabang di nomor 2. Dari struktur 1 sampai 3 itu memiliki rumus C5H12 dan memiliki nama yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan membahas tentang isomer alkena. Isomer alkena itu ada 3 jenis, yaitu isomer rantai, isomer posisi, dan isomer geometris. Isomer rantai, apa sih maksudnya dari isomer rantai? Itu merupakan perbedaan rantai atau kerangka atom karbonnya. Apa yang dimaksud? Jadi, di sini ada 2 contoh. Yang contoh pertama itu C-nya ada 4, jadi rantai atom C-nya ada 4. Sedangkan yang kedua itu ada 3, jadi beda jumlah atom C-nya. Kalau yang pertama ada 4, sedangkan yang kedua ada 3.
Tapi kedua senyawa tersebut memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C4H8. Untuk yang kedua, walaupun rantainya ada 3, tapi senyawa yang kedua itu memiliki cabang metil, sehingga rumus molekulnya sama dengan senyawa yang pertama, C4H8. Lalu, isomer posisi adalah perbedaan posisi cabang atau letak posisi ikatan rangkap. Di situ ada 3 contoh ya. Untuk yang pertama itu saya letakkan ikatan rangkapnya ada di nomor 1. Yang nomor 2 ada di nomor 2. Yang nomor 3 saya letakkan di nomor 3. Apakah termasuk isomer yang nomor 3? Ternyata bukan. Kenapa bukan isomer? Karena kalau alkena itu tata namanya dilihat dari penomorannya dilihat dari yang dekat dengan ikatan rangkap. Jadi nomor 3, senyawa nomor 3 dan nomor 1 itu sebenarnya senyawa yang sama. Jadi sama-sama 1 butene, di mana senyawa yang nomor 3 itu penomorannya dari yang paling kanan. Untuk yang selanjutnya adalah isomer geometri. Isomer geometri adalah peristiwa di mana gugus-gugus yang ada di dalam senyawa ini menempati letak di dalam ruang yang berbeda. Jadi ada cis dan trans. Cis itu jika gugusnya terletak dalam ruangan yang sama atau yang sejajar. Jadi CH3-nya sama-sama di atas. Sedangkan trans itu dia terletak di dalam ruang yang berbeda. Setelah kita bahas isomer alkana dan alkena, selanjutnya kita membahas tentang isomer alkuna. Di sini ada contohnya yaitu isomer dari pentuna. Isomer alkuna ini sama seperti alkena, ada isomer posisi dan juga isomer rantai. Tapi kalau isomer alkuna ini tidak memiliki isomer geometri, jadi hanya 2 jenis isomer saja, rantai dan posisi. Itu sudah ada contohnya. Yang nomor 1 dan 2 itu merupakan isomer posisi, di mana posisi ikatan rangkapnya ada di nomor 1 dan 2, jadi berbeda. Kenapa kok tidak ada 3 pentuna? Karena kalau alkuna itu penomorannya sama seperti alkena, jadi dilihat dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Kalau saya pindah ikatan rangkapnya itu di nomor 3, maka senyawa tersebut akan sama dengan 2 pentuna. Kemudian untuk senyawa yang nomor 3 itu merupakan isomer rantai dari senyawa 1. Jadi rantainya sama-sama di nomor 1 ya, maksudnya ikatan rangkapnya sama-sama di nomor 1, cuma beda rantainya saja. Kalau di senyawa yang nomor 1 itu C-nya ada 5, sedangkan di nomor 3, senyawa nomor 3 itu atom C-nya ada 4. C ujung, yang paling ujung di senyawa yang pertama itu saya jadikan cabang di nomor 3. Kenapa tidak di nomor 2? Karena di nomor 2 C-nya itu sudah maksimal tangannya, ada 4. Jadi cabangnya ada di nomor 3. Kenapa kok 2 pentuna tidak ada perbedaan isomer rantai? Karena di 2 pentuna itu tidak bisa diputus lagi cabangnya. Karena atom C yang di tengah itu ikatannya sudah maksimal ada 4. Untuk pelajaran isomer sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.